Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya mengambil satu tema, yaitu hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat firman Allah saya akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara, tokoh yang saya kemukakan yaitu Petrus. Prinsip kekristenan ialah bencilah dosa, tetapi kasihilah si pendosa. Untuk bisa mengasihi orang-orang berdosa, kita harus dilingkupi kasih karunia Allah. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Apakah manfaat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Rasul Petrus menguraikan tentang hidup dalam kasih karunia Allah. Pertama, intisari pemberitaan para nabi. Saudara-saudara, kita melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nubuat para nabi berfokus pada kasih karunia Allah. Kasih karunia itu disediakan bagi orang-orang percaya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, menyatakan pengharapan untuk masa depan. Di dalam ayat yang ke-13, saya akan membacakannya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Akal budi manusia harus ditaklukkan di bawah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah mendasari dan mengokohkan seluruh pengharapan kita. Saudara-saudara, saya akan sampaikan satu hal. Charles Swindoll menggambarkan dengan tepat orang yang berharap kepada Tuhan. Frasa miskin di hadapan Allah, artinya seorang yang karena tidak mempunyai sumber daya duniawi berbentuk apapun, harus meletakkan seluruh pengharapan dan kepercayaannya kepada Allah. Kata miskin itu dalam istilah Ibrani menggambarkan suatu kerendahan seseorang yang tidak mempunyai pengharapan dan pertolongan yang membuatnya harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya, ia sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, pemenuhan berkat sebagai jawaban doa. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Kasih karunia Allah adalah jaminan jawaban doa-doa kita sebagai anak-anaknya. Kita diberi hak istimewa untuk berdoa kepada Allah dengan sikap iman bahwa Ia menjawab doa-doa kita. Kasih karunia Allah mengokohkan kehidupan keluarga Kristen di tengah komunitasnya dengan kasih karunia itu. Allah memelihara dan menegakkan kehidupan kita. Yang keempat, sumber kasih karunia. Saya akan membaca di dalam pasal yang kelima. Ayat kelima, demikian dikatakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang rendah hati. Kasih karunia itu berasal dari Allah. Kasih karunia itu mendorong kita untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara, kehidupan orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah harus mencerminkan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, Petrus menghimbau agar orang-orang percaya merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara, hal-hal yang telah saya sampaikan akan saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama adalah kasih karunia Allah memampukan kita bertahan di tengah penderitaan. Dan yang kedua, kita hidup karena Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan yang ketiga, kasih karunia yang melahirbarukan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, mengantarkan kita untuk hidup dengan pengharapan, keteguhan hati. Petrus menunjukkan bahwa ia sudah mengalami kasih karunia Allah yang memperbaharui kehidupannya. Amin. Demikian saudara-saudara, saya telah menyampaikan tema ini agar kasih karunia Allah yang diberikan itu khususnya bagi orang-orang yang percaya, agar mereka dapat mengalami hal-hal yang terungkap melalui firman Allah ini. Jadi Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kasih karunia itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri, saya akan berdoa bagi saudara semua ataupun pemirsa dimanapun berada, agar kita mendapatkan pimpinan, bimbingan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami menyampaikan kebenaran firman Allah yang
menunjukkan tentang hidup di dalam kasih karunia Allah. Untuk itu, kami senantiasa memberi kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepada firman, agar di dalam kehidupan kami semua kasih karunia Allah menyertainya, sehingga memampukan kami untuk kami berbuat sesuatu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga, supaya pada hari ini kasih karunia Allah yang Engkau berikan bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada, mereka yang berharap kepada Engkau, kasih karunia Allah bagi mereka, agar dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah penyertaan, bimbingan, dan perlindungan daripada Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberikan kekuatan dalam iman, dijauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya apapun. Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya yang tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah selanjutnya segala berkat yang daripada Tuhan bagi kami semua. Engkau memberkati kami di dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami, ataupun usaha-usaha kami semua, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengalaskan doa kami pada hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.